Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Tadi sempat terputus karena koneksi internet. Ya, selamat malam dan selamat bergabung di Saturday Night with Let's Talk malam ini. Di edisi ke-22, yaitu pelajar dan gerakan anti kekerasan seksual di sekolah. Nah, nanti akan kedatangan tamu Saturday Night with Let's Talk, salah seorang pelajar berprestasi dari Manlumajang, Jawa Timur, yaitu Rizky. Tadi sih sebenarnya sudah masuk Rizky ya, sudah ngobrol-ngobrol sama saya. Tapi karena koneksi internet kita jadi terputus, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan saat ini internet sudah mulai bersahabat kembali dengan kita semua di sini. Selamat malam buat semua yang sudah bergabung. Salam sehat, salam Let's Talk. Kita tunggu dulu Rizky ya untuk bergabung bersama kita. Nah, teman-teman, tema Saturday Night with Let's Talk malam ini adalah pelajar dan gerakan anti kekerasan seksual di sekolah. Nah, seperti kita tahu bersama bahwa di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun itu mengalami peningkatan, dan korbannya bukan hanya dari kalangan orang dewasa saja, tapi juga dari kalangan anak-anak ya, kelompok anak-anak. Nah, peningkatan yang terjadi ini juga tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlahnya, tapi juga dari kualitas kasusnya yang semakin lama semakin mengerikan gitu ya. Kalau kualitas harusnya lebih baik ya, gitu. Tapi kalau berhubungan dengan kekerasan seksual, ternyata banyak sekali anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik yang terjadi di dalam rumah maupun di luar rumah, di sekolah, di tempat-tempat publik lainnya, itu semakin hari semakin membuat anak-anak di Indonesia itu berada dalam situasi yang sangat rentan, dan hal ini juga menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak itu sekarang semakin sempit ya, dan jadi semakin sulit untuk ditemukan. Nah, talkshow kita Saturday Night kita malam ini akan membahas kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah dan bagaimana pelajar bisa berpartisipasi dalam upaya atau dalam gerakan untuk menekan atau meminimalisir angka kasus kekerasan seksual yang ada di sekolah. Oke, selamat malam buat semua teman-teman yang sudah bergabung bersama saya dan Let's Talk malam ini. Oke, ada Kak Ulin, ada Kak Farid dan Kak Ira, kemudian juga ada Mbak Indah, ada Rafika, Diva, Sartoyo, Fismi, dan lainnya ya. Selamat bergabung bersama kami. Mudah-mudahan kita bisa menemukan solusi bersama bagaimana mendorong para pelajar untuk lebih berdaya dan bergabung dalam gerakan anti kekerasan seksual di sekolah. Oke, saya masih menunggu Rizky. Oke. Nah, sambil menunggu Rizky, saya ingin menginformasikan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan itu tiap tahun juga angkanya semakin meningkat ya teman-teman ya. Misalnya di kurun waktu 2015 sampai 2020, Komnas Perempuan sendiri mendapatkan laporan 51 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Itu selama kurun waktu 5 tahun ya. Kelihatannya kalau di angka hanya 51 kasus, tetapi dari setiap kasus korbannya ternyata tidak hanya satu, bahkan lebih dari satu. Jadi bayangkan betapa kasus kekerasan seksual di sekolah itu harus juga menjadi perhatian dari kita semua. Oke, dan baru-baru ini juga ada beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah yang juga mencuri perhatian publik ya, menghentak kita semua bahwa ternyata sekolah juga bisa menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh
warga sekolah ya, baik kepala sekolah, guru, ataupun sesama pelajar gitu. Dan juga tenaga tenaga administratif, bahkan penjaga sekolah ya. Oke, nah malam ini tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengundang salah satu pelajar berprestasi yang tadi saya sudah perkenalkan di awal ya, Rizky. Saya akan ajak Rizky untuk bergabung. Oke. Ya, malam ini kita juga akan dibantu Kak Farid untuk menjadi notulen ya, agar live Instagram kita malam ini bisa juga diakses dengan mudah oleh teman-teman kawan-kawan tuli yang mengikuti acara ini. Oke, Rizky sudah bergabung bersama kita. Halo Rizky. Halo Kak. Halo. Tadi terputus ya kita ya. Iya, putus sinyalnya. Tantangannya kalau online nih begini ya. Kalau internetnya nggak bersahabat terus putus deh. Ya, putus-putus. Apa kabar Rizky? Ya, sehat-sehat Kak. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya, alhamdulillah ya. Ya, sekali lagi kita juga mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung di sini malam ini. Saya dan Rizky akan ngobrol-ngobrol soal pelajar dan juga gerakan anti kekerasan seksual di sekolah. Nah, sebelum kita kenalan lebih jauh dengan Rizky, teman-teman, saya ingin menginformasikan bahwa Rizky masih anak-anak. Kalau anak-anak kan belum mencapai usia 18 tahun ya, jadi Let's Talk sangat aware soal itu. Jadi kami sudah mendapatkan persetujuan dari orang tua Rizky dan juga Rizky sendiri untuk menghadirkan Rizky diajak ngobrol-ngobrol bareng Kak Renvi malam ini ya di live Instagram Let's Talk ke-22 malam ini. Nah, untuk mengenal lebih jauh siapa sih Rizky ini? Kenapa Rizky diundang ke sini gitu ya? Ya, Kak Renvi mau perkenalkan terlebih dahulu ya, Rizky ya. Jadi Rizky ini nama lengkapnya Rizky Dwi Saputra. Hobinya bermain musik. Saat ini merupakan pelajar di MAN Lumajang. Sekarang Rizky kelas berapa? Kelas 11. Oke, kelas 11 ya. Kemudian Rizky ini juga banyak sekali terlibat di organisasi anak, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, teman-teman. Jadi Rizky merupakan anggota dari Forum Anak, kemudian juga di OSIS merupakan wakil ketua OSIS ya, Rizky ya? Ya, ya Di masih sekolah menjabat. ya gitu ya. Juga waktu di MTS dulu, teman-teman Rizky pernah menjabat sebagai ketua OSIS-nya, kemudian pernah menjabat sebagai sampai sekarang malahannya wakil ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Lumajang kah Rizky ini? Eh, Wakil Ketua Forum Anak Desa ya Kak ya. Kalau daerah masih Oke, belum. wakil ketua Forum Anak FAD-nya Forum Desa. Anak Desa ya. Oke, Ya, tapi juga Rizky merupakan anggota aktif di Forum Anak Kabupaten Jawa Timur ya. ya. Saya aktif di Oke. provinsi juga. Oke. Nah, teman-teman tidak hanya aktif berorganisasi, Rizky juga punya banyak sekali prestasi. Prestasinya akan Karen sebutin ya, Rizky ya, biar teman-teman tuh lebih kenal sama Rizky. Jadi, Rizky Oke. pernah menjadi juara harapan 3 kompetisi robotika tingkat provinsi Jawa Timur, kemudian juga pernah menjadi juara 3 lomba pidato tingkat kecamatan, juara 1 lomba pidato tingkat kabupaten, kemudian juga juara 3 lomba pidato tingkat provinsi Jawa Timur. Nah, selain juga punya kemampuan atau keterampilan berpidato, Rizky pernah menjadi penanggap webinar nasional dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Kemudian Rizky juga pernah menjadi tamu dalam live Instagram bersama Direktur Jarak dengan tema fenomena pekerja anak di masa pandemi. Nah, tapi kalau teman-teman ingat, Rizky juga pernah loh jadi narasumber di acaranya Let's Talk ya, kalau nggak salah waktu itu remaja dan pendidikan seks dan seksualitas.
waktu kita Ya, bervalentine Ria itu, ya. siap, betul. Heeh. Itu nanti bisa ditambahin tuh Rizky jadi prestasinya. Oh iya, ya kemarin lagi Ya. lagi Mm-mm. padat jadwal makanya sih rada nggak Ah, kepikiran gitu. nggak Apa yang mau apa-apa. ditambah? Pasti pasti Rizky punya banyak lagi kegiatan dan juga pengalaman yang nanti akan dibagikan bersama kita semua yang ada di live Instagram kita malam hari ini. Oke. Nah, em, Rizky, kalau boleh Mbak Rempi tahu nih, Rizky kan punya banyak sekali aktivitas sosial kemasyarakatan ya, dan juga aktif di berbagai organisasi. Padahal Rizky kan masih anak-anak nih, ya Ya, kan? Masih remaja gitu. Kenapa sih Rizky tertarik untuk mengikuti kegiatan sosial seperti ini? Apa yang memotivasi Rizky untuk terlibat aktif? Bukannya kalau anak-anak mah udahlah main-main aja gitu. oke. Seneng-seneng aja ya gitu. Sejak kapan suka organisasi Rizky? Kalau saya sih kalau organisasi bisa dibilang dari SD mungkin ya. Hmm. Kan dari SD itu kayak udah ikut drum band, ikut apa, ikut pramuka lah gitu. Terus di SMP mulai lagi ketemu yang namanya OSIS, ketemu Paskibraka gitu. Terus pas di MAN ini ketemu forum anak, ketemu banyak sekali sih ya kalau organisasi. Terus kalau mau dibilang kayak motivasi saya tuh apa ya? Saya tuh orangnya kayak eh suka bergaul gitu loh, suka nyari banyak teman. Jadi motivasi saya sih kayak nyari relasi berteman gitu. Jadi kalau misal kemana-mana itu kan enak, ada yang dihubungi, ada teman juga gitu sih. Hmm. Kalau masalah Oke. kalau masalah kayak mainan gitu kan yang lain, kamu kok nggak mainan, kamu kok sibuk terus gitu kan, teman-teman biasanya gitu, kamu tuh orang sibuk banget sih kak, gimana waktu mainanmu. Justru kalau saya sendiri merasa tuh waktu organisasi saya ya udah waktu mainan saya itu gitu, saya bisa kemana-mana dari terlibat organisasi itu sih. Hmm. Jadi kalau menurut Rizky memang masih banyak juga ya ternyata manfaat dari kamu berorganisasi ya. Justru dengan ikut berorganisasi, Rizky punya banyak pengalaman, tambah teman ya kan. Dan juga dengan Ya, berorganisasi itu memanfaatkan salah satu hak Rizky ya, yaitu betul. haknya atas bermain dan waktu luang kayak gitu ya. Ya. Oke. Nah, tadi kan kalau Mbak Renvi informasikan ke teman-teman bahwa Rizky ini merupakan anggota forum anak nih dari tingkat desa sampai tingkat provinsi, ya kan? Ya, Nah, betul. sebenarnya forum anak ini apa sih Rizky? Mungkin di luar sana banyak teman-teman yang pengen bergabung tapi belum tahu sebenarnya forum anak itu apa. Kemudian tujuannya apa? Kegiatannya apa saja? Siapa sih yang boleh ikutan dalam forum anak? Apakah Mbak Rempi juga bisa gitu ikutan atau nggak boleh? Ya, itu Ya. sebenarnya apa? Forum anak itu apa? Oke, kalau forum mana itu sebenarnya kayak apa gimana ya? Tempat bisa dibilang tempat partisipasi dan aspirasi sih ya. Jadi di forum mana itu kita sebagai anak-anak itu kayak bebas untuk berpartisipasi dan beraspirasi. Soalnya kan eh, kalau dibilang tujuan kita tuh sebenarnya yaitu mengembangkan partisipasi, terus juga apa ya, meningkatkan aspirasi, juga melindungi anak-anak dari kayak yang namanya kekerasan, baik itu kekerasan seksual maupun sebagainya gitu. Soalnya kan kalau dari kacamata penglihatan sendiri, dari pengalaman pengalaman saya ini, kalau apa ya, kita sebagai anak-anak tuh masih kayak dianggap remeh gitu loh. Ketika kita ngomong sesuatu, kita menyampaikan pendapat, itu kayak masih kurang didengerin. Pasti orang-orang tuh kayak banyak yang kamu itu masih kecil, kamu tuh masih anak-anak gitu. Padahal di sana kita itu punya hak yang harus dipenuhi, berpartisipasi. Mhm. Jadi forum anak sendiri sebenarnya boleh dibilang wadah partisipasi anak ya dalam menyalurkan atau mengexercise ya atau memberdayakan dirinya untuk berpartisipasi gitu ya dalam Ya, setiap apa tahapan dalam proses pengambilan kebijakan gitu ya Rizky ya. ya Jadi betul. kalau dulu bahkan sampai sekarang sih ya
orang dewasa tuh selalu bilang bahwa ngapain dengerin suara anak-anak, mereka mah suruh nurut-nurut aja gitu. Tapi ternyata kita salah dong ya. Kita-kita yang dewasa ini Salah. juga salah. Anak ternyata punya hak untuk berpartisipasi, teman-teman. Apalagi nih sekarang nih yang nonton Instagram Besok malam ini. Ayo libatkan anak-anak dalam setiap tahapan pengambilan keputusan, baik Ya, yang untuk dirinya anak-anak itu sendiri maupun hal-hal lain di sekitar mereka gitu ya, kira-kira pesannya Rizky ya. ya betul. Jadi Oke, kita sebagai terus anak-anak juga punya. jadi kita sebagai anak-anak harus sadar juga bahwa punya hak untuk berpartisipasi, dan sebagai orang dewasa kami harus memberi ruang kepada anak-anak untuk mewujudkan ya hak partisipasinya tersebut. Oke, kalau forum anak itu anggotanya siapa aja tuh, Rizky? Oke, kalau forum anak sih anggotanya dari kita anak-anak yang dari umur biasanya kita sih maksimal itu umurnya 17 tahun. 17 tahun. Jadi kan usia anak itu kan dari 0 sampai 18 tahun. Tapi kalau di keterlibatan forum anak mungkin dari sekitar umur 14, 15 sampai 17 tahun lah. Oke, jadi siapa saja kalau usianya sekitar 14 sampai 17 tahun itu boleh ya bergabung menjadi anggota forum anak. Gitu ya Rizky ya? Ya, betul, boleh banget. Caranya bagaimana tuh biar bisa bergabung dengan forum anak? Gimana Kak? Terputus? Caranya supaya teman-teman nih bisa bergabung di forum anak itu bagaimana? Apakah harus diajak dulu gitu oleh orang-orang atau anak-anak yang sudah jadi anggota forum anak, atau boleh daftar sendiri secara sukarela gitu? Kalau caranya sih sebenarnya yang penting itu pertama mau dulu anaknya. Kita kan juga bulan-bulan ini lagi ngadain rekrutmen sih, khususnya kayak di Kabupaten Lumajang sendiri kita sekarang lagi ngadain rekrutmen anggota baru. Jadi bisa sih mungkin kita kan ada 2 kuota nih Kak. Yang pertama itu ada kuota dari rekomendasi dari kecamatan, terus yang kedua ini Oke. ada kuota dari inisiatif sendiri. Jadi mungkin teman-teman yang mau ikut, misal nggak dapet rekomendasi dari kecamatan, tapi teman-teman itu pengen ikut, mungkin bisa inisiatif sendiri. Jadi buat teman-teman, kalaupun tidak menjadi wakil dari kecamatannya ya, bisa secara Ya, mandiri gitu ya, ikut seleksi ya, menjadi anggota forum anak gitu ya Rizky ya. Oke, karena ada betul betul. kuotanya loh teman-teman ya. Oke, baik. Ya, Nah, jadi dengan terlibat dalam forum anak ini dan juga organisasi anak lainnya, itu Rizky tentunya punya banyak keuntungan ya dengan berorganisasi. Tadi sih Rizky sudah sebutkan ya beberapa, cuman mungkin mau ditambahkan lagi selain nambah teman, nambah relasi, juga bisa kemana-mana ya, bisa kemana-mana dengan gratis ya, sambil belajar gitu, karena terlibat dalam berbagai kegiatan. Kira-kira apa lagi keuntungan aktif berorganisasi ini, Rizky? kalau organisasi sih kita kayak punya skill ya. Kita tuh dapatkan skill, bisa dibilang kayak soft skill lah. Jadi soft skill kita tuh dapat juga soft skill ini bisa digunakan untuk kehidupan kita untuk ke depan gitu loh. Jadi kita nggak mungkin dong jadi anak-anak terus. Kita juga pasti jadi orang dewasa nantinya. Jadi mungkin pengalaman kita organisasi, cara kita mengambil keputusan di organisasi bisa kita gimana ya? Bisa kita implementasikan besok di kehidupan yang akan datang. Gitu sih, Kak. Oke. Wah, keren nih Rizky, perspektifnya udah maju banget ya. Jadi teman-teman, ayo mulai untuk ikut berorganisasi gitu, karena biar kita mempersiapkan diri kita untuk meningkatkan keterampilan soft skill yang seperti Rizky bilang. Tadi kalau keterampilan soft skill itu termasuk misalnya kayak saat ini nih, Rizky dengan percaya diri bisa dan bergabung bersama kita untuk jadi tamunya Let's Talk malam ini, gitu ya. Itu juga salah satu soft skill yang dipelajari ya mungkin ya dari bergabungnya Rizky di organisasi-organisasi anak gitu ya. Oke, nah kalau Rizky sendiri nih karena aktif di organisasi baik di sekolah maupun di luar sekolah, itu nggak mengganggu
waktu sekolah, Rizky? Oke, kalau dibilang ganggu waktu sekolah sih enggak sih, cuma dari saya sendiri kayak kewalahan gitu loh. Saking banyaknya organisasi, banyak juga tugasnya. Karena kadang ya sampai ya SKS kalau udah deadline-nya besok pagi atau nanti malam ya mau nggak mau harus begadang gitu. Mungkin Hmm, itu sih kewalahan gitu. oke. Jadi sempat juga ya ngerasa kewalahan ya Rizky ya untuk bagi waktu gitu. Ya kadang, Kadang-kadang aja ya tapi ya. Terus gimana kamu bagi waktu ya antara kadang-kadang. sekolah, organisasi, sekolah, kegiatan sosial? Bagi waktunya gimana tuh biar nggak keteteran tuh Rizky? Gimana gimana Kak? Mm-mm. Putus-putus ya sinyalnya Oh, nggak tadi enak kan banget sumpah. Rizky bilang bahwa sering juga pernah juga gitu ya kewalahan membagi waktu antara em, berorganisasi dengan sekolah gitu. Tapi sejauh ini apa sih yang Rizky lakukan untuk membagi waktu itu dengan efektif sehingga kedepannya nih Rizky juga belajar banyak dan tidak jadi kewalahan gitu untuk membagi waktunya itu tersebut. Oke, kalau untuk membagi waktu sih mungkin kayak ngatur schedule ya. Jadi kita tuh kayak sekarang ini lagi ya proses pelatihan, terus dari forum anak juga dari desa sampai provinsi ini ada kegiatan yang barengan gitu. Jadi kalau dari saya sendiri sih kayak ngatur yang efektif tuh kayak dijadwal. Semisal tanggal ini tuh ada kegiatan apa aja. Jadi ketika ada yang udah kegiatan duluan, terus ada yang penting, ketika ada jadwal lain yang semisal bisa ditinggalkan, kita bisa lihat schedule. Oh, hari ini tabrakan nih sama ini, kita gimana nih cara nyikapinya. Mungkin kalau saya sih melihat dari pentingnya acara itu sih gitu. Kalau semisal bisa Oke. diwakilkan, ya apa salahnya diwakilkan gitu. Itu sih. Mhm. Jadi tetap aja ada ya prioritas gitu ya Rizky ya. Mana kegiatan yang lebih penting itu yang didahulukan dibandingkan kegiatan yang berikutnya gitu ya. Iya, betul. Mhm. Oke, nah Kak Renvi dan Rizky juga mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung dan silahkan kalau ingin tanya-tanya ke Rizky malam ini juga boleh teman-teman tulis di chat roomnya ya. Ini kita sudah punya pertanyaan nih dari siapa nih? Dari Fisme Foyes. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Rizky, sebelum Kak Renvi lanjut dengan pertanyaan yang ada di Kak Renvi, kita akan jawab dulu ya. Apakah Forum Anak Desa rutin mengadakan penyuluhan tentang pengetahuan kekerasan seksual untuk pelajar? Katanya gitu. Oh, oke. Kalau sebelumnya terima kasih ya yang udah bertanya, udah mau aktif. Mungkin kalau dari Forum Anak Desa sih kita rutin ya, apalagi kayak kemarin itu banyak sekali isu-isu yang apa ya beredaran tentang apa sih kekerasan gitu, kekerasan pada anak, kekerasan seksual gitu. Mungkin kita selalu apa ya sosialisasi ke anak-anak caranya gimana, cara nyikapinya, terus caranya biar terhindar, terus kalau semisal apa ya ada teman kita ya mungkin siapa yang tahu kan teman kita terjadi seperti itu, cara kita tuh Mhm. menyikapinya tuh gimana, itu sih Gitu ya, dari berarti Forum Anak Desa sendiri. berarti sudah dijadwalkan ya Rizky ya menjadi salah satu kegiatan dari Forum Anak ya untuk memberikan sosialisasi tentang kekerasan seksual baik pencegahan maupun Ya, penanganannya betul. ke teman-teman pelajar gitu ya. Ya. Oke. Nah, kalau Rizky sendiri nih, tadi kan kita ngomongin keuntungan dari em, aktif berorganisasi ya. Apakah ada juga nih Rizky merasa ada perubahan dari segi cara Rizky berpikir tentang masalah-masalah yang terjadi di sekitar Rizky dengan ikut berorganisasi? Oke, kalau cara berpikir sih bisa dibilang gimana ya? Kayak otak ini makin hari makin ketemu orang-orang yang hebat di luar sana tuh kayak
makin berkembang. Jadi kalau yang dulu ketika ada masalah, suatu masalah itu langsung, langsung panik. Kalau sekarang tuh mungkin rada ngurangin sih, udah rada ngurangin. Jadi itu kayak berpikir kritis, tetap dijalanin, gimana dicari usinya gitu sih. Kayak misalnya ada masalah ini, gimana ya cara nyelesain ini gitu sih. Kayak Jadi jadi kayak udah sampai tahapan lebih itu ya. ya lebih berpikir panjang sih. Mhm. Oke. Nah, kalau menurut Rizky sendiri nih, apa saja sih masalah atau persoalan sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini yang sepertinya harus jadi perhatian serius gitu untuk disikapin oleh pemerintah, oleh masyarakat. Apa aja kira-kira Rizky? Oke, kalau masalah yang harus disikapi sih mungkin terutama yang lagi di Indonesia ini karena pandemi ya, mungkin masalah kesehatan yang pertama, terus yang kedua juga ekonomi. Itu sih, soalnya Oke. kita di Indonesia sih udah kesehatannya menurun gara-gara COVID, terus mentalnya, terutama mental ya kalau menurut saya. Jadi mentalnya teman-teman semua, anak-anak itu kayak kirim tugas, tertekan gitu. Terus sama kalau ekonomi ya pasti lah, soalnya kan kayak sekarang lagi PPKM, semua ditutup, yang biasanya jualan di pinggir jalan itu nggak boleh kan gitu. Itu sih saya. Mhm. Oke, jadi menurut Rizky juga pandemi COVID-19 ini juga membatasi ruang gerak uh, semua orang ya, termasuk anak-anak, dan menimbulkan dampak yang tidak hanya secara ekonomi, tapi juga kesehatan dan lainnya itu juga anak-anak, tidak hanya bahasa gitu ya Rizky ya. Oke, selain masalah kesehatan, masalah ekonomi, kira-kira ada masalah sosial lain kah yang um, perlu ditangani lebih serius nih saat ini? Masalah sosial lain apa ya, soalnya gimana ya, kayak berita itu ya udah pasti kalau nggak kesehatan ekonomi itu sih. Itu aja ya Jadi Rizky ya. mungkin itu sih yang harus benar-benar diperhatikan. Mhm. Oke. Nah, kalau Rizky sendiri pernah dengar nggak soal istilah kekerasan seksual nih? Nah, apakah Rizky tahu tuh sejak kapan Rizky, kalau misalnya pernah dengar, sejak kapan em, dengar soal istilah ini, dan dari mana taunya, kemudian juga apakah di sekolah itu Rizky juga punya kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan juga informasi tentang kekerasan seksual? Oke, kalau kekerasan seksual sih dengar mungkin apa ya, udah lama, kalau nggak salah kelas berapa ya, kelas 6 mungkin ya, soalnya waktu zaman saya kelas 6 itu kan banyak kayak penculikan anak yang buat kayak gitulah, buat cuma kekerasan seksual gitu. Jadi kayak apa ya, mungkin kayak teman-teman semua yang cewek-cewek tuh kayak dibilangi hati-hati, hati-hati, ada ini kekerasan seksual gitu sih. Kalau menurut saya kekerasan seksual itu kayak kekerasan yang menyasar pada gimana ya, seks gitulah, seksual. Mungkin apa ya, anggota tubuh intim lah. Kalau di sekolah sendiri, kalau informasi pasti dapat ya, apalagi kita kan kayak sekarang sekolahnya ya serba online gitu. Jadi ketika ada apa kabar tentang kekerasan, apalagi kekerasan seksual, itu pasti kayak jadi sorotan kan. Jadi kalau informasi pasti didapat sih, mungkin kayak ada kekerasan seksual di mana nih, ini apa, pasti kayak gitu sih. Kalau Mhm. masalah Jadi sebenarnya pengetahuan, kalau masalah pengetahuan sih jarang mungkin ya. Mungkin kalau masalah pengetahuan mungkin di anu ya, kayak kan saya sekolahnya di madrasah. Mungkin hukum-hukumnya sih, kayak hukum kan ada hukumnya kalau kita seks di luar nikah atau gimana gitu sih. oke, jadi sebenarnya kalau Rizky dengar istilah kekerasan seksual ini sudah dari Rizky waktu SD ya.
gitu, karena mungkin di Ya, sekitar Rizky juga sudah banyak teman-teman yang jadi korban kekerasan seksual dan diberi semacam apa ya, informasi untuk mencegah ya agar tidak terjadi kekerasan seksual di lingkungan pertemanannya Rizky gitu ya. Oke, ya, nah tapi kalau dari ceritanya Rizky tadi sepertinya kekerasan seksual yang Rizky dengar itu baru berkaitan dengan informasi soal terjadinya kasus kekerasan seksual ya kalau nggak salah ya, gitu ya. ya, betul. Belum mencakup pengetahuan tentang kekerasan seksual itu sendiri secara menyeluruh gitu, secara komprehensif. Gitu ya. Tapi tadi juga Rizky sempat sebutkan bahwa ketika Rizky di sekolah di MAN ya gitu, Rizky juga pernah dapat pendidikan tentang seks dan seksualitas yang berkaitan dengan bagaimana upaya pencegahan agar anak-anak atau pelajar tidak mengalami resiko kehamilan di usia anak gitu ya Rizky ya. Betul. Oke. Nah, kalau Mbak Rempi boleh tahu nih Rizky, kalau menurut Rizky tadi kan ketika Mbak Rempi tanya masalah masalah sosial utama yang terjadi di sekitar Rizky itu apa? Masalahnya berkaitan dengan kesehatan dan uh, ekonomi ya, tadi kan Rizky sebutkan. Nah, kalau menurut Rizky sendiri nih, apakah kekerasan seksual itu merupakan persoalan serius dalam masyarakat kita? Kenapa? Serius banget ini Mbak Rempi nanyanya ya. Oh, Iya. kalau menurut saya sih kalau kekerasan seksual ini sangat-sangat serius sih ya. Soalnya ini kayak gimana ya? Kayak menyangkut kehidupan gitu loh. Soalnya kayak korban kalau udah kayak korban kekerasan seksual ini kan kayak ya mentalnya terganggu, ya pasti kena Mhm. mungkin cemooh gitu sih. Jadi kayak gimana ya? Persoalan yang sangat serius yang harus dihadapin sih menurut saya. Mhm. Oke, jadi kalau menurut Rizky, kekerasan seksual juga merupakan suatu persoalan sosial yang sangat serius ya kan, sehingga mungkin bisa ditambah ya dari dua list masalah utama tadi yang Rizky sebutkan, jadi tambah nih Ya. listnya, karena Rizky juga bilang bahwa ini kekerasan seksual saat ini sudah menjadi permasalahan serius gitu ya. Kalau menurut Rizky, kenapa sih masalah serius? Tadi Rizky sudah menyebutkan bahwa karena itu sangat berdampak, sangat merugikan dan sangat membahayakan ya bagi anak-anak di Indonesia. Ada dampak-dampak kekerasan dampak dari kekerasan seksual kayak kekerasan berdampak secara emosional atau psikis, kemudian juga berdampak secara fisik. Mungkin ada yang terluka gitu ya, tidak hanya secara biologis saja, tapi juga dia terluka fisiknya, fisiknya juga ya. Kemudian juga ada stigma, tadi Rizky bilang kan ada stigma dari masyarakat bahwa ya kan dia sebenarnya korban, tapi kemudian dijadikan korban lagi oleh masyarakat karena dianggap misalnya pembawa aib keluarga gitu ya, pembawa aib Ya, lingkungan gitu ya betul Rizky ya. betul. Jadi sehingga Ya, lebih takut untuk bercerita bahwa ia menjadi korban kekerasan seksual gitu ya maksudnya Rizky. ya betul. Mhm. Oke. Nah, jadi teman-teman, menurut Rizky nih, kekerasan seksual juga merupakan persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti. Gitu. Nah, Rizky pernah ngikutin kasus yang melibatkan salah seorang penyanyi dangdut nggak? Saipul Jamil. Oh, oke oke itu. Ya, saya dengar itu. Pernah ya Rizky ya? Oke. Ya, Nah, betul. kalau di kasus Saipul Jamil ini kan ketika dia keluar, jadi teman-teman konteksnya Saipul Jamil ini merupakan terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak ya waktu itu. Kemudian ketika dia bebas keluar malah publikasi soal dia itu jadi mm, meriah dalam tanda kutip ya, padahal dia kan em, pelaku kekerasan seksual terhadap anak lagi ya. Kalau menurut Ya, Karen betul. sih tidak pantas untuk mendapatkan sorotan yang begitu
megahnya gitu ya. Nah, kalau menurut Rizky nih, bagaimana seharusnya kita memperlakukan pelaku kekerasan dan pelecehan seksual terutama dengan korban anak-anak? Oke, kalau menurut saya sendiri itu gimana ya? eh Kayak kalau dari diri saya sendiri mungkin gimana ya? Bisa dihukum sampai dia benar-benar jera gitu loh. Terus Oke. kayak mungkin di masyarakat itu ya ya udah dia itu pelaku gitu loh, nggak usah dibangga-banggakan. Juga kenapa harus membangga-banggakan orang yang gimana ya? Orang yang sudah melakukan kekerasan, apalagi sama anak. Padahal masih banyak gitu loh di luar sana yang eh bisa dibanggakan daripada dia gitu sih. Jadi kalau menurut saya ya udah kalau semisal dia keluar ya udah buat apa diagung-agungkan gitu loh. Nggak penting juga. Justru nanti gimana ya? Mungkin si korban ini malah tambah trauma gitu loh. Jadi ini malah mikir dia kan pelaku kok jadi kayak gitu gitu. Gimana kan gitu. Itu sih Kak. Mhm. Ya, Kak Remi juga sepakat nih dengan Rizky ya. Harusnya memang sebagai bagian dari masyarakat kita juga tidak membiarkan ya upaya-upaya publisitas semacam ini kemudian menjadi salah satu bentuk penghargaan, walaupun terlepas misalnya si SJ ini, si Sapu Jamil ini dulu banyak sekali prestasinya ya, tapi kan dia juga harusnya sudah um, dengan dipidana berarti dia terbukti secara hukum bahwa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak gitu. Jadi seperti kata Rizky, tidak perlu tuh kita memberikan ruang untuk dia eksis gitu ya. Ya, betul. Betul banget. Oke. Nah, kalau Rizky sendiri nih, tadi kan banyak sekali anak-anak Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual ya. Seberapa penting sih pengetahuan dan informasi tentang kekerasan seksual ini diberikan pada warga sekolah, pada guru, pada kepala sekolah, pada pelajar, pada orang-orang yang ada di sekolah ya, termasuk misalnya staf administrasi sekolah, kemudian juga penjaga sekolah gitu ya. Seberapa penting ini diberikan? Oh, kalau menurut saya sih penting banget. Soalnya mengingat lagi di Indonesia itu kayak masih banyak gitu loh, kayak seksual gimana kayak apa yang dilakukan masih nggak sama gitu, masih nggak setimpa sama apa yang dapatkan gitu. Jadi menurut saya kayak penting banget kayak di sekolah itu dikasih tahu gimana sih caranya, terutama ya kayak cara gimana ya kita menghindari itu, terus cara kita mencegah mungkin kayak jadi kayak di sekolah tuh kita berikan pengetahuan, soalnya kan masih banyak anak-anak yang gimana ya masih belum tahu apa sih gitu kekerasan seksual ini. Jadi ketika dia nggak tahu terus ada orang yang berniat kayak gitu, jadi dia ya udah silahkan gitu kan, oke gitu. Juga dia mungkin kayak pengen tahu, jadi dari pengen tahu ini malah mengarah ke sana gitu. Itu sih Kak. Oke, jadi Rizky bilang bahwa pengetahuan tentang kekerasan seksual itu jadi sesuatu yang penting ya, yang wajib diberikan kepada semua warga sekolah, termasuk pelajar itu sendiri, kemudian juga manajemen sekolah dan orang-orang yang bekerja di sekolah gitu ya Rizky ya. Ya, Ya, um, ya mungkin dari informasi yang Rizky berikan, sepertinya anak-anak perlu ya diberikan pengetahuan tentang apa itu sih kekerasan seksual, karena belum semua juga tahu ya kekerasan seksual. Mungkin mereka menyangka bentuk kekerasan seksual yang ini gitu itu bukan kekerasan seksual, tapi ternyata sudah masuk gitu ya ke bentuk kekerasan seksual gitu. Kemudian juga seperti Rizky bilang tadi, pengen coba-coba, namanya remaja ya. Remaja itu nah, rasa ingin tahunya besar sekali, besar sekali. ya, Kemudian juga jadi
apa yang dia lihat, apa yang didengar, pengen juga gitu dicoba-coba sama dia, sehingga akhirnya terjadi banyak kekerasan seksual di sekolah yang dalam tanda kutip terjadi karena ketidaktahuan dari si pelaku ya. Ya, Kalau pelakunya sesama pelajar gitu, sama teman-teman ya. Nah, kalau betul orang betul. dewasa kan beda lagi ya, gitu. Oke. Dan bentuk-bentuk kekerasan seksual juga kan banyak banget ya, Rizky ya. Iya, Dan betul. itu yang Banyak banget. seringkali teman-teman pelajar juga belum Nggak tahu. belum tahu gitu. Nah, setelah tahu soal bentuk-bentuk kekerasan seksual, misalnya kan kalau kekerasan seksual itu ada yang kontak dan non kontak tuh, kalau Karen nggak salah tuh ya. Kekerasan Ya, seksual kontak misalnya menyentuh bagian seksual, bagian alat kelamin anak misalnya gitu. Kemudian juga membuat anak menyentuh tubuh orang lain, itu juga termasuk kekerasan seksual kontak. Kemudian juga bahkan sampai adanya pemerkosaan ya, hubungan seksual. ya. Kemudian juga ada juga aktivitas seksual yang tanpa penetrasi atau tanpa hubungan seksual gitu, seperti diminta meraba-raba, kemudian juga mencium dan lainnya gitu. Nah, kemudian juga ada bentuk kekerasan lain seperti kekerasan seksual non kontak yang kalau di Lampung tuh lagi ada orang dewasa yang suka mempertontonkan alat kelaminnya. Itu juga masuk sebagai kekerasan seksual, itu kekerasan seksual non kontak. Kemudian juga anak-anak yang terpapar pornografi, kemudian juga pelecehan seksual verbal dan lainnya. Dan ini adalah bentuk-bentuk kekerasan seksual yang seringkali tidak dipahami, tidak diketahui oleh teman-teman ya, oleh anak-anak dan dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk menjadikan mereka sebagai korban kekerasan seksual. Jadi KRMP juga sepakat sama Rizky bahwa sangat perlu pendidikan tentang uh, kekerasan seksual di sekolah bagi warga sekolah. Oke. Nah, Rizky, dulu waktu Karen Fitu masih seusia-usia kamu gitu ya, bahkan di bawah itu sering kali ada kejadian uh, di sekolah yang misalnya nih naruh apa tuh ya, kan ada peruncing itu ada kacanya gitu. Terus anak-anak Oh, cowok tuh suka taruh di bawah meja untuk ngelihat apa sih yang ada di dalam roknya anak-anak perempuan gitu. oke. Sampai sekarang kayak itu ya. Ini dulu tuh seperti itu, cuman karena ketidaktahuan kami yang perempuan misalnya eh mikirnya anak-anak tuh anak-anak cowok suka main-main gitu ya. Nah, terus ada juga tuh yang seksual bullying, anak-anak suka saling menghina, mengolok-olok gitu kan. Bahkan juga ada yang menyerang teman yang dianggap tidak normal secara seksual. Artinya ada teman kita yang laki-laki tapi dia kok feminim ya, gitu kan. Sukanya ngobrol sama teman-teman perempuan, terus kalau gaya bicaranya tuh nggak maco kayak Rizky gitu maksudnya, ya. Atau ada teman-teman perempuan yang sukanya gabung sama anak-anak laki-laki gitu. Nah, sehingga teman-teman yang lain jadi ngolok-ngolok dia, ya kan, sering menghina, bahkan nyerang, gak usah ditemenin gitu, dikucilin atau yang lainnya gitu. Nah, menurut kamu apakah perilaku seperti ini bisa diterima? Dan kenapa sih masih banyak pelajar yang melakukan hal tersebut? Oke. Oh, kalau dari saya sendiri mungkin kayak hal ini gimana ya? Apa sih kayak pelajar ini masih banyak apa ya melakukan hal-hal yang seperti ini? Ya balik lagi eh, karena itu kayak faktor ketidaktahuan gitu loh. Jadi ketika minimnya pengetahuan tentang apa itu seksual dan sudah jadi kayak gimana ya? Kayak ya udahlah hal itu biasa, mungkin candaan, mungkin Mhm. gimana ya, udah kayak ya udahlah biasa anak cowok kayak gitu. Ya udahlah kita dibully gitu biasa gitu. Mungkin itu sih kalau menurutku yang gimana ya? Yang mempengaruhi menurut saya. Mhm. Jadi karena kita ketidaktahuan teman-teman yang lain ya, Ya, berkaitan dengan misalnya sexual bullying dan lainnya itu, sehingga membuat mereka juga lebih tidak toleran ya, lebih tidak toleran terhadap
situasi atau keberagaman yang terjadi di sekitarnya mereka, terutama berkaitan dengan teman-temannya gitu ya Rizky. Ya, betul betul. Nah, kalau dari cerita Rizky tadi kan masih banyak nggak tahu gitu ya soal kekerasan seksual. Apa sih definisinya, apa bentuknya, terus bagaimana cara mencegahnya gitu. Kalau menurut kamu, apakah sekolah-sekolah kita nih di Indonesia itu masih belum banyak mengajarkan informasi tentang kekerasan seksual, Rizky? Oke. Kalau menurut saya, mungkin kalau gimana ya, kalau memberi pengetahuan masalah kekerasan seksualnya sih, gimana ya, bisa dibilang jarang mungkin ya. Mungkin kalau di Man sendiri, ya kita seringnya dapat ya mungkin eh, apa ya, kayak hukum-hukum lah, kayak hukum gimana sih kalau kita itu kayak biasanya kan banyak tuh anak-anak remaja yang gimana ya, yang udah seks di luar apa ya, nikah gitu kan, mungkin dihukum-hukum itu. Terus kayak kalau di sekolah-sekolah biasanya sih cuma dikasih tahu mungkin di waktu bimbingan konseling mungkin ya. Oke. Jadi kayak mungkin di bimbingan konseling itu kita dikasih tahu kalau ini tuh termasuk pelecehan. Terus kayak terus gimana sih cara kita menyikapinya, cara kita apa ya? Cara kita menanggapi, terus juga kayak cara kita menjauhi biar kita sendiri itu gak sampai ke sana. Itu sih kalau dari saya, menurut Oke. pengalaman ya. Jadi baru sebatas bagaimana mencegah gitu ya, mencegah terjadinya Ya, kehamilan di usia anak gitu ya, belum secara belum komprehensif atau terperinci. menyeluruh, menyuruh juga memberikan informasi tentang kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak, bagaimana hal tersebut bisa terjadi, bagaimana mencegah, bagaimana kalau sudah menjadi korban gitu ya, itu belum ya, berarti belum sampai di sana ya. Karena nggak sedikit juga tuh teman-teman kita pelajar yang menjadi korban kekerasan seksual, ya kan? Ya, Kalau justru menurut kalau justru kalau apa ya, kalau udah jadi korban, mungkin kayak kecenderungan untuk keluar keluar dari sekolah itu banyak. Soalnya kan kebanyakan gimana ya, bakal jadi bahan bully gitu loh. Itu sih yang menurut saya kurang. Jadi kayak mungkin menurut saya kayak sekolah-sekolah itu kayak memberikan lagi kayak pengarahan gitu loh, ketika ada teman kita yang menjadi korban atau sebagainya tuh seharusnya sikap kita biar teman kita tuh kayak nggak ngerasa gimana ya, kayak nggak ngerasa terkucilkan itu gimana gitu sih. ya, jadi semakin menyedihkan gitu ya kondisinya kalau jadi korban kekerasan seksual. Sudah jadi korban kekerasan seksual, tidak diterima lagi oleh lingkungan sekitar gitu ya, Rizky. Betul. Sehingga malah di beberapa kasus Kak Renpis pernah baca dan tahu gitu, anak-anak korban kekerasan seksual itu malah disuruh keluar dari sekolah, malah haknya Nah, akan pendidikan malah jadi hilang ya, karena nggak boleh sekolah lagi, atau bahkan seperti kata Rizky masih bisa bersekolah tapi kemudian harus pindah sekolah gitu, sangat memprihatinkan pokoknya ya. Nah, iya. kalau begitu menurut kamu nih, siapa yang punya tanggung jawab dan harus berperan pengetahuan dan juga informasi tentang kekerasan seksual di sekolah? Oke, kalau yang apa ya? Menurut saya kalau yang harus bertanggung jawab tuh yang pertama dari apa ya? Dari diri kita sendiri sih. Gimana cara kita untuk bisa apa ya? Menjauh, mengarah ke situ. Apa ya? Faktor dari lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, terus lingkungan sekolah juga, pertemanan kita juga penting banget. Terus sama ya mungkin guru-guru sih, guru-guru juga harus kayak ngasih terus kayak ngasih support, ngasih pengetahuan biar kita nggak sampai ke sana. Gitu ya. Jadi ternyata sangat penting juga ya untuk menjadikan upaya menurunkan angka kekerasan seksual di sekolah ini menjadi upaya bersama dan semua juga harus berperan aktif gitu ya.
Tapi kalau menurut Rizky nih, kalau tadi kan bilang bahwa terutama diri sendiri gitu. Nah, kalau menurut kamu bagaimana ya teman-teman pelajar seusia Rizky ini bisa memperoleh informasi soal dan juga pengetahuan ya soal kekerasan seksual ini? Yang paling aman belajarnya dari mana nih? Tahunya dari mana? Mungkin kalau tahu, mungkin yang pertama dari orang tua sih kak ya yang penting. Soalnya kayak semisal pertama itu kita tuh kak belajar dari lingkungan keluarga dulu. Jadi ketika orang tua kayak ngasih tahu anaknya, jadi pasti kan orang tua nggak akan sekedar ngasih tahu gitu loh. Belum tentu kayak kita belajar ke orang lain itu kayak ngasih saran ke kita. Tapi kalau orang tua ketika ngasih saran, ngasih ngasih tahu info apa, pasti mereka kayak ngasih saran. Semisal saya dikasih tahu ibu atau bapak tentang apa sih seksual itu, terus pasti kan kayak ibu dan bapak itu pasti bilang gini, ya makanya kamu jangan sampai kayak gitu tuh nggak benar gini, gini. Jadi ketika dari lingkungan keluarga ini memberi informasi, pasti banyak gitu loh kayak pelajaran-pelajaran yang dapat diambil. Oke, jadi kalau menurut Rizky, keluarga terutama orang tua itu bisa menjadi salah satu sumber informasi tentang pendidikan seks dan seksualitas, terutama tentang kekerasan seksual ya, yang bisa dipercaya dan juga uh, terkait kebenarannya mungkin lebih bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dibandingkan cari-cari sendiri gitu ya lewat internet Ya, ngobrol sama teman gitu dan ya. seperti itu. Kalau menurut Rizky peran kan sekarang ini ada ya banyak dinas gitu kayak dinas PPPA ya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ada dinas sosial dan lainnya, kemudian juga ada pihak kepolisian, ya kan? Apakah mereka juga perlu dilibatkan untuk berperan aktif memberikan pengetahuan tentang kekerasan seksual di sekolah? Oh, kalau itu sih perlu banget ya. Soalnya gimana ya? Kayak kita itu kan di Indonesia kayak negara hukum. Jadi mungkin mungkin ya kalau dari dinas atau dari kepolisian yang memberikan apa ya kayak pengarahan atau sosialisasi mungkin lebih didengarkan ya. Soalnya kebanyakan dari kita itu kayak takut gitu loh kalau udah lembaga-lembaga seperti itu yang berbicara gitu. Kayak wah bener nih gitu. Berarti aku harus wanti-wanti, harus gimana gitu sih kalau menurut saya. Jadi penting banget sih kalau masalah sosialisasi tentang apa ya, tentang seks dan seksualitas dari lembaga-lembaga seperti itu, lembaga-lembaga terkait. Oke, jadi sangat penting ya untuk sekolah juga berpartisipasi aktif gitu, mengajak dinas terkait, terus juga aparat penegak hukum terkait untuk bersama-sama memberikan pendidikan seks dan seksualitas juga terutama tentang kekerasan seksual di sekolah ini kepada pelajar dan juga kepada warga sekolah lainnya ya. Karena kita juga tahu kan pelaku kekerasan seksual ini yang terjadi di sekolah itu banyak juga tuh kepala sekolah, guru, ya kan, dan juga orang dewasa lainnya yang ada di sekolah dan berinteraksi dengan anak-anak gitu ya. Oke, nah perlu nggak Rizky pelajaran khusus tuh tentang kekerasan seksual di sekolah-sekolah kita? Oke. Oh, menurut saya sih perlu ya. Soalnya pengetahuan pengetahuan tentang itu tuh penting banget. Kayak mungkin kalau di sekolah masalah pengetahuan tentang itu mungkin di pelajaran IPA ya, di biologi. Mungkin kita dikasih tahu gimana seksualitas, tapi kilas gitu loh. Nggak apa ya, nggak terperinci gitu. Jadi menurut saya kayak sekolah-sekolah tuh butuh gitu, butuh apa ya, pembelajaran terkait itu. Jadi kita kita sebagai apa ya remaja ataupun anak-anak itu sudah tahu apa sih seks dan seksualitas itu.
Mhm. Itu sih. Jadi kalau menurut Rizky baiknya sih tidak digabungkan dengan pelajaran yang sudah ada ya. Kayak tadi kan di biologi tuh sebenarnya ada sih pengetahuan tentang tubuh gitu kan, tapi biasanya berkaitan dengan apa ya, bagian-bagian tubuh dan bagian tubuh untuk reproduksi dan lainnya gitu ya. Tapi menurut Rizky perlu untuk ada pelajaran khusus tentang kekerasan seksual di sekolah sehingga anak-anak atau pelajar itu bisa punya banyak waktu ya untuk menyerap informasi dan juga pengetahuan tentang kekerasan seksual gitu. Oke. Nah, kalau menurut Rizky sendiri seberapa serius nih? Kalau tadi kan kita udah ngobrolin soal kekerasan seksual ya, tapi seberapa serius sih kekerasan seksual ini terjadi di sekolah-sekolah dan sejauh pengetahuan Rizky dan juga mungkin ada yang terjadi di sekitar Rizky itu apa saja bentuknya? Kalau di apa ya di lingkungan sekolah itu um, menurut pengetahuan saya sih banyak banget ya kayak kekerasan kekerasan seksual gitu. Terus kemarin terkait kekerasan seksual ini kebetulan terjadi juga di sekitaran daerah saya di desa saya. Oke. Kebetulan dan yang saya sayangkan lagi sih kayak korban itu masih kerabat dekat dengan saya. Jadi saya gimana ya kayak prihatin kayak wah kenapa kok bisa jadi kayak gini mungkin apa ya mungkin saya juga masih kurang untuk memberikan pengetahuan kepada mereka ini gitu dan gimana ya yang saya sayangkan kenapa kok bisa jadi apa terjadi kayak perilaku itu gitu loh padahal gimana ya pelakunya sendiri tuh udah bener-bener tua gitu loh kayak sekitar umur 80-an dan korbannya itu masih SMP, masih di bawah saya gitu. Jadi kayak apa sih sebenarnya yang mereka pikirkan kok bisa ke sana arahnya. Gitu sih yang saya sayangkan. Mhm. Jadi memang mungkin perlu juga kita tekankan ya ke semua teman-teman bahwa jika terjadi kekerasan seksual pada korban itu bukan salahnya korban, tapi salahnya pelaku, ya kan? Karena seperti Rizky tadi bilang ya, persoalan kekerasan seksual ini ternyata punya dampak yang sangat buruk gitu ya bagi anak-anak, baik dampak secara emosional, fisik, dan juga sosial bagi korbannya. Apalagi kalau korbannya anak-anak gitu ya. Oke, jadi kalau yang Rizky tahu bentuknya apa aja nih kekerasan seksual itu? Kalau bentuknya sih yang pertama yaitu dalam hubungan intim ya. Yang kedua kayak gimana ya menyentuh bagian-bagian yang vital kayak sekarang kan yang marak terjadi itu kayak apa sih namanya begal payudara nggak sih Oke. kalau nggak salah itu kan banyak banget kan terjadi kayak itu terus kayak tiba-tiba kayak ada yang jalan tiba-tiba apa mukul apa sih namanya Pantat bokong ya? pantat Uh-uh. ya pantat itu banyak kerap terjadi terus yang lagi marak-marak sekarang itu bullying sih bullying jadi Oke. kayak apa ya menghina atau kita tuh kayak mengumbar yang seharusnya nggak diumbar gitu loh jadi kayak sudah diumbar terus dihujat lagi gitu kan jadi itu mungkin gimana ya udah kena apa ya bisa kena mental gitu loh kasihan gitu kan si korbannya itu sih. Oke. Jadi kalau dari cerita Rizky ini ternyata kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi di ranah offline ya, yang langsung terjadi korban sama pelaku itu ketemu, tapi juga terjadi di ranah online gitu ya Rizky ya. Ternyata sekarang banyak juga pelajar yang jadi korban kekerasan seksual online ya, atau kekerasan berbasis gender online gitu. Oke. Nah, kalau menurut Rizky sendiri nih, seberapa banyak sih pelajar atau siswa yang sudah jadi korban kekerasan seksual ini? Siapa biasanya yang jadi pelaku dan apakah bisa sama-sama jadi pelaku kekerasan seksual? Oh kalau apa ya kalau di bicara soal jumlahnya itu gimana ya banyak banget gitu loh jadi untuk karena saking banyaknya
Kalau untuk apa ya? Kalau untuk pelaku sendiri biasanya itu mungkin orang-orang, justru orang-orang yang sudah tua gitu loh. Kan banyak tuh kayak pelajar yang diperkosa oleh kakeknya lah, oleh pamannya lah. Jadi mungkin kayak sebenarnya pelaku-pelaku itu kayak orang-orang yang sudah gimana ya? Yang sudah dewasa gitu loh. Entah itu mereka emang haus tentang seks atau sebagainya, saya juga nggak paham pola pikirnya. Tapi kalau ngomongin soal pelaku, biasanya pelakunya itu kalau di tingkat SD mungkin kelas 5 kelas 6 itu masih marak terjadi antara umur berapa ya? 13 10 sampai 13 itu sudah marak-marak terjadi. Dan yang paling marak sih SMP SMA, umur-umur 15 sampai mungkin 16 17 terutama. Karena eh, ketika 17 itu kan sudah mulai muncul tuh kayak apa sih apa ya, mungkin sudah bisa dibilang kayak, kalau kita orang Indonesia itu kayak perawannya muncul gitu kan. Mungkin itu sih jadi ketertarikan tersendiri sama pelaku-pelaku ini gitu. Dan entah apa yang mereka pikirkan, kenapa nggak cari hal lain selain apa ya, selain melakukan kekerasan seksual. Padahal kan banyak dia bisa apa ya, bisa melakukan cara lain gitu loh selain itu. Itu sih. Oke, jadi kalau menurut Rizky itu banyak sekali pelajar yang jadi korban kekerasan seksual ya. Mungkin Ya. jumlah yang dilaporkan, kalau tadi Mbak Rempi cerita di awal bahwa jumlahnya tiap tahun meningkat gitu yang dilaporkan ya. Tapi seperti fenomena gunung es mungkin yang tidak dilaporkan malah lebih banyak ya. Karena kan tadi juga kita sudah obrolin bahwa posisi anak yang sangat rentan itu membuat mereka menjadi takut untuk melapor karena diancam, Ya. ataupun ya karena tadinya diiming-imingi. Kan ada juga tuh pelaku yang pakai modus diiming-imingi, mau dibeliin ini itu, dikasih uang jajan ya kan, kemudian Ya. anak jadi tergoda dalam tanda kutip untuk menuruti apa maunya pelaku gitu. Nah, itu yang kemudian membuat situasi dan kondisi anak yang menjadi korban kekerasan seksual ini banyak, tapi yang tidak melapor juga sebenarnya jumlahnya lebih banyak gitu ya Rizky ya. Ya, banyak banget sih yang nggak ngelapor Heeh. juga. Soalnya kebanyakan sih kayak ya itu tadi, kayak diancam gitu. Jangan sampai ngomong ke siapa-siapa ya kamu. Nanti kalau ngomong ke Mhm. siapa-siapa, saya inilah yang kebanyakan sih kayak pelaku-pelaku gitu ngancemnya sih dibunuh ya gitu. Karena kan Mhm. eh, gimana ya? Banyak gitu kayak pelaku pemerkosaan yang korban rata-rata itu dibunuh gitu. Itu saya gimana ya, miris gitu loh ngelihatnya, kayak apa sih pikiran mereka, kayak eh udah diperkosa masih dibunuh lagi gitu. Apa mereka tuh nggak puas gitu dengan pelaku apa kelakuan mereka yang kayak gitu gitu. Terus juga kebanyakan ya diiming-imingi itu. Kita juga mungkin kalau dari pelajar kan, apalagi tingkat-tingkat kita ya, tingkat-tingkat SMA yang banyak pengeluaran pemasukan sedikit gitu kan ya. Mhm. Jadi kayak mungkin diiming-imingi, oh kamu mau apa? Ayo tak belikan tapi ikut saya gitu. Jadi itu sih menurut saya. Oke. Dan yang menjadi pelaku tentu saja tidak hanya orang-orang yang tidak dikenal sama korban ya. Kalau Rizky tadi cerita bahwa pelaku kebanyakan adalah orang-orang yang dikenal oleh korban. Seperti misalnya Ya. kalau di rumah ada ayah kandung, ada kakak, ada adik atau siapapun gitu ya yang memang tinggal di rumah, atau kalau di sekolah ada guru, ada eh, pekerja di sekolah ya, itu juga sangat berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual. Nah, makanya perlu dibekali dengan pengetahuan tentang kekerasan seksual itu sendiri dan juga keterampilan untuk mencegah dan juga mencegah terjadinya kekerasan seksual dan bagaimana sih kalau itu terjadi. Jadi juga memiliki keterampilan untuk
berdaya melaporkan ya terjadinya kekerasan seksual di sekolah gitu. Nah, oke, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan masih semangat bergabung bersama saya dan Rizky malam hari ini. Kalau punya pertanyaan, boleh lo teman-teman silakan bertanya melalui chat ataupun boleh juga berkomentar terkait dengan tema live Instagram kita malam ini, yaitu pelajar dan gerakan anti kekerasan seksual di sekolah. Oke, nah Rizky, kalau di luar informasi dan pengetahuan nih tentang kekerasan seksual ya, apakah di sekolah juga perlu menyediakan layanan konsultasi dan juga konseling nih bagi korban kekerasan seksual? Karena seperti kita tadi bilang ya, korban kekerasan seksual tuh banyak yang takut untuk ngadu, untuk menceritakan bahwa ia sudah menjadi korban kekerasan seksual gitu. Nah, menurut Rizky perlu nggak ada sesi khusus atau layanan khusus terkait dengan konsultasi dan konseling bagi anak korban kekerasan seksual yang terjadi di sekolah? Atau terjadinya malah di luar sekolah tapi dia merasa perlu cerita ke seseorang dan dia cuma percaya misalnya sama guru di sekolah atau sama teman gitu. Apakah penting untuk diadakan atau kita bangun nih layanan konsultasi dan juga konseling di sekolah? Oke, kalau menurut saya sih itu penting ya, karena kan kayak eh, pelaku-pelaku ini tuh kayak butuh support kan, butuh support. Soalnya kebanyakan kalau kalau apa ya, kalau sudah apa ya, kayak Korban? korban ini, ya korban ini udah jadi, ya udah jadi korban gitu kan, anak ini udah jadi korban, pasti kan kayak mereka tuh kayak dikucilkan, mau ke sini salah, mau ke sana salah. Jadi kita itu kayak butuh gimana ya, kita tuh butuh ruang dan waktu untuk mereka mengungkapkan isi hatinya sebenarnya tuh gimana gitu. Terus kayak apa ya, kalau di sekolah sih mungkin kalau bimbingan konseling gitu banyak ya, sudah ada mungkin di setiap sekolah. Cuman dari mungkin kebanyakan dari korban sendiri sih, gimana ya, malu lah ya kalau udah jadi gitu korban. Itu sih mungkin kayak eh dari bimbingan konseling ini, dari guru guru pembimbing mungkin nggak perlu nunggu gitu loh, menurut saya nggak perlu nunggu untuk mereka yang menjadi korban yang bercerita, tapi eh, si guru pembimbing ini bisa menanyakan. Mungkin kan kalau misalnya korban itu biasanya pasca pasca kejadian pasti kan ada apa ya, perilaku yang berubah, entah dia Mhm. sering bengong atau sering gimana. Mungkin eh, guru-guru pembimbing, terutama pembimbing konseling, bisa gimana ya, bisa peka gitu loh terhadap hal-hal ini. Mungkin mereka bisa menanyakan melalui pendekatan pelan-pelan gitu kan. Soalnya kalau menurut pengalaman saya, korban-korban itu nggak bisa langsung cerita full semuanya. Mungkin mereka bertahap dari ya sedikit demi sedikit gitu sih. Terus ketika mereka bercerita, kita ya gimana ya, sebisa mungkin mensupport dan memotivasi dia sih biar tetap gimana ya, semangat dan nggak putus asa gitu sih. Mhm. Jadi perlu ya ternyata orang dewasa dan juga teman-teman sepermainan tuh eh, perlu perhatian ya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, em, baik pada misalnya pada siswanya. Jadi guru-guru harus lihat nih, kok hari ini misalnya si A jadi lebih pendiam gitu, walaupun misalnya dia belum tentu jadi korban kekerasan seksual ya, tapi ada perubahan yang terjadi pada dirinya, dia langsung aware. Teman-teman sepermainan juga diharapkan untuk lebih peduli lagi terhadap perubahan yang terjadi pada teman-temannya gitu ya. Oke, nah kalau menurut Rizky, kalau memang perlu adanya layanan konseling dan juga konsultasi bagi korban kekerasan seksual di sekolah, kira-kira siapa sih orang-orang yang harus ada atau bertugas di layanan konsultasi dan konseling itu? Kalau menurut saya sih yang layanan konsultasi itu yang pertama kita apa ya, butuh orang yang
dekat dengan si korban gitu. Jadi kita nggak apa ya, kita tuh nggak bisa cuma mengandalkan semisal guru ya. Guru mungkin tahu muridnya itu gimana, cara menghadapi murid itu gimana. Tapi kita nggak bisa memaksa keadaan untuk orang itu percaya ke kita, percaya apa ya, gimana penuhnya gitu. Soalnya kan kebanyakan kayak gimana, kita tuh kalau temenan, kalau mau cerita itu kan pasti ada temen khusus gitu kan. Jadi mungkin kita juga perlu nyari tahu, semisal kayak apa ya, semisal terus saya itu punya teman si A. Nah, ketika saya ada masalah, si apa ya, si guru atau siapapun itu, kita harus mencari informasi siapa sih teman dekatnya dia, siapa sih yang biasanya diberi informasi paling awal itu sih. Terus kemudian dari situ mungkin si guru pembimbing bisa apa ya, bisa ngasih masukan, mungkin masukan si guru pembimbing ini bisa disalurkan lewat si temennya tadi, temen dekatnya tadi. Jadi kita bisa ngobrol kan, biasanya kalau kita curhat ke temen sendiri itu kayak lebih enak, lebih los gitu kan. Jadi itu sih menurut saya orang-orang yang perlu tuh yang pertama, guru yang peduli gitu. Semua guru itu emang peduli, tapi yang kepeduliannya sangat-sangat peduli dengan muridnya itu bisa dibilang sedikit tuh. Itu sih. Oke, jadi selain tenaga profesional seperti misalnya guru bimbingan konseling, kemudian juga mungkin kalau di sekolah kan ada tenaga kesehatan ya, yang di UKS gitu, ditempatkan di UKS, itu juga ternyata sangat penting ya melibatkan apa namanya, kalau kita tuh ada peer to peer gitu ya. Jadi ya, jadi kayak peer group, jadi support group yang berasal dari teman-teman yang seusia ya dengan teman-teman yang jadi korban kekerasan seksual ini, sehingga mereka jadi lebih terbuka, karena kalau ngomongnya sama teman kayaknya mereka jadi lebih terbuka dan mau menceritakan gitu. Tapi sekali lagi, teman yang menjadi support grupnya harus juga punya pengetahuan dan juga informasi, juga keterampilan ya tentang bagaimana melakukan upaya pencegahan dan juga pendampingan terhadap korban kekerasan seksual, terutama yang usia pelajar gitu ya Rizky ya. Oke. Ya, nah kita punya pertanyaan dari siapa nih? Kak Farid ya. Apa sih yang bisa dilakukan sebagai teman nih untuk menghadapi teman-teman pelajar yang sering mengolok-olok dan menyalahkan korban? Tadi Rizky sebenarnya sudah juga cerita ya, kan kasihan Karen V. Ada juga loh teman-teman sesama pelajar yang jadi korban kekerasan seksual, terus ketika di sekolah dia suka diolok-olok, jadinya dia tidak nyaman, jadi sedih dan harus pindah sekolah misalnya. Nah, sebagai teman pelajar di sekitarnya nih, apa yang harus kita lakukan agar si korban kekerasan seksual ini bisa lebih kuat, tidak lagi mendapat stigma ya dari lingkungannya, terutama dari teman-teman sepermainannya. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri, cara kita biar apa ya, kan kebanyakan yang mengolok-olok itu nggak tahu gimana ceritanya gitu loh. Jadi mungkin kayak dari kita tuh bisa menjelaskan pelan-pelan. Oh sebenarnya mungkin kayak gimana ya? Sebenarnya anak ini tuh nggak salah, yang salah itu pelakunya. Jadi kayak kita lebih ngasih gimana ya? Ngasih pengetahuan. Apalagi kayak usia remaja itu kayak nggak bisa gitu loh. Kayak cuma nggak boleh kayak gitu. Tapi kita tuh setiap kita dilarang pasti kayak kita tuh harus gimana ya, tahu loh. Kenapa kok dilarang? Apa alasannya? Kita tuh butuh itu sebenarnya, tapi banyak orang yang cuma ngelarang aja, tapi nggak memberi pengetahuan kepada kita gitu loh. Jadi cuma nggak boleh kayak gitu, tapi nggak memberi apa ya, nggak ngasih tahu apa sih alasan aku nggak boleh ini. Padahal kita kayak seusia kita yang bisa dibilang sudah gimana ya, masih labil itu kayak perlu gitu loh. Kenapa sih? Kayak kita tuh cuma perlu alasan kenapa nggak boleh seperti itu sih. Nanti untuk kedepannya mungkin kita kan udah bisa dibilang sudah bisa berpikir ya. Jadi ketika kita apa ya, dapat pengetahuan
kenapa kita nggak boleh melakukan itu, kita bisa berpikir ulang gitu loh. Oh iya ya, kita nggak boleh bikin itu sih. Jadi kita banyak-banyakin apa ya, kasih pengetahuan gitu. Oke, jadi memang hal pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat agar para pelajar ini punya pengetahuan ya tentang kekerasan seksual dan juga dampaknya terhadap korban kekerasan seksual, sehingga mereka tidak menyalahkan korban tapi lebih berpihak pada korban, gitu ya Rizky? Ya, betul banget. Oke. Nah, kalau Rizky sendiri nih, selain tadi kan Rizky juga bilang bahwa salah satu peran yang bisa dilakukan sebagai pelajar itu dalam melawan kekerasan seksual adalah misalnya menjadi teman cerita atau teman berbaginya korban kekerasan seksual gitu ya. Kemudian juga memberikan informasi yang sudah duluan kita tahu tentang pendidikan seks dan seksualitas, terutama tentang kekerasan seksual ini kepada teman-teman yang belum tahu. Terus apalagi kira-kira oleh teman-teman pelajar dalam upaya melawan kekerasan seksual, terutama di sekolah? Upayanya ya Kak, upaya. Mm-mm. Oh, upaya mungkin gimana ya? Kita kayak mengadakan mengadakan kegiatan ya. Apa ya? Sekaligus mengedukasi mereka-mereka itu gitu. Jadi ketika ada semisal nih kegiatan mungkin yang disenangi anak sekarang kan kayak film atau teater ya gitu. Jadi mungkin kita bisa apa ya? Mengedukasi masalah kekerasan seksual, tentang seks dan seksualitas lewat situ. Jadi kita Oke. semisal nih kayak bikin film film yang apa ya? Kayak apa sih dampaknya ketika kita melakukan kekerasan seksual kepada apa ya? Kepada orang lain. Apa dampak bagi dari diri kita sendiri dan apa dampak bagi korban. Gitu sih. Jadi di setiap kegiatan kita tuh ada maknanya. Gitu sih, Kak. Oke, jadi salah satu cara agar teman-teman pelajar ini juga tertarik untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan juga informasi tentang pendidikan seks dan seksualitas, dan juga terutama ya tentang upaya pencegahan kekerasan seksual itu bisa melalui media-media yang membuat yang mereka sukai gitu ya, kayak tadi kata Rizky, lewat film, lewat mungkin juga lewat media sosial gitu. Kita kampanye Ya, bareng-bareng soal bagaimana sih mencegah kekerasan seksual atau kasih pemahaman soal mengedukasi mereka soal kekerasan seksual itu sendiri gitu. Sehingga kan kalau anak sekarang kayaknya kalau diceramahin ya seminar-seminar cuman ngomong aja terus pada bosen ya, ya. betul betul. Dan juga Ya, nggak ya. ini, mungkin juga perlu misalnya ada um, apa kegiatan khusus ya untuk saling berbagi atau sharing tentang pengalaman mereka di keseharian berkaitan dengan seks dan seksualitas yang mereka alami dan juga dapatkan ya informasinya gitu. Oke, nah kalau Rizky nih, pertanyaan terakhir Kak Renvi, bagaimana sih kita memanfaatkan forum anak desa, forum anak kabupaten dan provinsi, juga OSIS ya, di mana Rizky aktif terlibat itu untuk melakukan kampanye anti kekerasan seksual? Oke. Kalau gimana ya? Kayak kita di forum anak itu kan eh gimana ya? Kalau di Jawa sendiri, di Lumajang sendiri emang kita lagi apa ya? Lagi banyak-banyak kampanye masalah ini sih, masalah kekerasan seksual di mana kayak angka pernikahan tinggi gitu loh di daerah kita. Jadi kalau apa ya, perannya forum anak ini penting banget sih. Jadi kayak kita banyak-banyak kampanye dari situ. Kalau dari OSIS kita menggerakkan seluruh apa ya, seluruh yang ada di sekolah kita untuk bisa kampanye. Jadi eh, dari kita kampanye itu mungkin banyak orang yang sadar akan apa ya, bahayanya kekerasan seksual gitu, tentang seks dan seksualitas. Itu sih Kak. Jadi kayak gimana kita buat pamflet atau kita Mhm. buat pamflet atau buat video gitu, kayak video kreasi yang apa ya, dimana itu kayak kita tuh ngasih pengetahuan secara singkat gitu
apa sih apa ya kekerasan seksual itu, terus apa sih dampaknya, apa sih eh, apa ya hukumannya gitu. Mungkin dari sana banyak orang-orang yang masih belum tahu menjadi tahu gitu. Kemudian mereka akan ketika mereka mau melakukan apa ya kegiatan yang mengarah ke sana, mungkin mereka bisa berpikir dua kali dari video atau pamflet-pamflet yang kita sebar gitu sih. Mhm. Oke, jadi saat ini Rizky juga dan teman-teman di Forum Anak juga sudah mulai bergerak untuk melakukan kampanye anti kekerasan seksual di sekolah ya, terutama dengan korban anak-anak gitu. Jadi mencegah anak-anak untuk menjadi korban kekerasan seksual lewat berbagai media ya. Ada media lewat media sosial, lewat juga mungkin bisa kasih membagikan poster lewat media atau flyer, kemudian juga lewat video yang di-share ke teman-teman. Atau bisa kalau anak KRMP di rumah itu lewat TikTok. Oh, Lewat TikTok TikTok, ya oke kasih oke. informasi soal misalnya pencegahan perkawinan anak atau uh, misalnya bagaimana sih mencegah agar kamu terhindar, tapi lewat media-media yang anak-anak sekarang suka gitu ya. Oke, berarti itu sudah mulai dilakukan ya Rizky ya, dan semoga Ya, upaya yang sudah Rizky dan teman-teman lakukan saat ini juga berbuah sehingga bisa membantu teman-teman yang lain yang memang belum tahu sebenarnya apa itu kekerasan seksual, bagaimana bentuknya, kemudian bagaimana mencegahnya, bagaimana penanganannya kalau kita sudah menjadi korban, itu bisa sampai ke lebih banyak teman-teman yang lain gitu. ya betul 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 banget. Oke, nah sekali lagi terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah join Rizky malam hari ini. Semoga apa yang kami obrolin, apa yang saya dan Rizky perbincangkan malam ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam upaya menekan jumlah angka atau jumlah kasus kekerasan terhadap anak di sekolah dan mendorong lebih banyak teman-teman pelajar seusia Rizky untuk terlibat dalam kampanye gerakan anti kekerasan seksual di sekolah. Ya, sekali lagi terima kasih ya Rizky ya sudah bergabung Iya, bersama Karenvi sama-sama. dan juga Let's Talk malam ini. Dan sebelum ditutup teman-teman, saya mau kasih informasi dulu tentang update kegiatan Let's Talk dalam waktu dekat ini. Nanti jangan lupa untuk bergabung bersama kami di Talkshow seri ke-28. Talkshow-nya akan diselenggarakan dengan bahasa Inggris ya di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 dari jam 7 malam sampai dengan jam 21 malam waktu Indonesia bagian barat dengan tema masculinities, feminism dan post 9/11 global politics yang terjadi ya. Kemudian speakernya juga keren-keren dan juga pasti bisa jadi sumber belajar kita. Ada Laxmat Belbes, co-director Main Engage Alliance, juga pengajar di International Affair George Washington University. Kemudian juga ada Profesor Dr. Siti Ruhaini Zuhayatin, MA, Professor of Gender and Human Rights, Special Advisor pada International Religious Affairs to the President of Indonesia. Kemudian juga ada Mas Nur Hashim, MA, New Men's Alliance, Lecturer of Sociology, Wali Songo State Islamic University dengan moderator Kak Farid dari Let's Talk ya. Kemudian saya juga mengundang teman-teman semua untuk menulis di websitenya Let's Talk. Rizky juga kalau punya tulisan tentang apapun yang berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak atau remaja saat ini, boleh loh Rizky kirim tulisan ke Let's Talk dan nanti akan kita publikasikan di websitenya Let's Talk ya. Ajak juga teman-teman yang Oke, lain. siap siap. Oke. Siap siap. Dan teman-teman semua, Let's Talk juga per hari ini sudah masih melakukan penggalangan donasi untuk teman-teman kelompok kelompok teman-teman disabilitas, kemudian teman-teman kelompok minoritas lainnya yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Jadi kalau misalnya masih ada teman-teman yang punya rezeki lebih, boleh kontak kami. Kami masih menerima donasi dari teman-teman semua dan mungkin besok atau Senin akan kita tutup dan akan kita
informasikan ke teman-teman secara terbuka berapa donasi yang terkumpul, kepada siapa nanti diserahkan ya donasi tersebut. Oke, sekali lagi Rizky, terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama Kak Renvi dan juga Let's Talk malam ini. Mudah-mudahan Oke, Rizky siap sehat Kak. selalu, semakin Amin, amin, amin. berprestasi ya. Salam Siap. untuk orang tua di rumah. Terima kasih gitu sudah mengizinkan Rizky bergabung bersama Kak Renvi malam ini. Oke, siap Kak. Oke, Terima kasih. terima kasih sekali lagi ya Rizky ya. Sampai ketemu lagi di kegiatan-kegiatan Nasdaq selanjutnya. Dan kita juga sampaikan terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih menonton live Instagram kami malam ini. Salam sehat semuanya, salam Lestalk, dan kita akan ketemu lagi di kegiatan-kegiatan Lestalk selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi Bye-bye. wabarakatuh. Terima kasih Rizky. Waalaikumsalam. Ya Kak.